Dan luar biasanya lagi apa? Menganggap Mekah dan Madinah itu milik Saudi Arabia. Padahal Mekah dan Madinah merupakan milik umat Islam. Ya, sehingga setiap orang yang tidak setuju dengan pemahaman Wahabi, mereka sudutkan dengan ungkapan, jangan pergi haji dan umroh ke Mekah, karena Arab Saudi berpahaman Wahabi. Kalian lupakah sebelum Arab Saudi muncul, sudah ada pemerintahan umat Islam lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua yang dirahmati Allah. Golongan Wahabi merupakan salah satu aliran keras ya, dan menyimpang dalam Islam. Ajaran ini mulai berkembang pada tahun 90-an di Indonesia dan terus menyebar ke pelosok-pelosok daerah. Umumnya, metode penyebaran ajaran Wahabi itu melalui platform digital, ya, seperti search engine, ya, Google, dan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube. Ya. Wahabi sendiri memiliki jamaah yang dimana akunnya sendiri kebanyakan akun bodong atau palsu, ya, dan tidak memiliki identitas profil. Ya. Bagaimana caranya kami tahu mengenali jamaah Wahabi yang kebanyakan pakai akun bodong atau palsu tersebut di media sosial? Ya, mereka menggunakan akun palsu karena takut ketahuan identitasnya, ya, pendidikannya, latar belakang kehidupannya, dan kapasitas keilmuannya. Ya. Mengunci kolom komentar media sosialnya. Karena ya, mungkin takut diajak dialog di kolom komentarnya. Sehingga khawatir ketahuan kapasitas keilmuannya. Tetapi kalau di kolom komentar orang lain itu garangnya luar biasa, subhanallah. Menyerang personal dan lembaga yang tidak sepaham dengan mereka, ya, dengan cara membabi buta, sehingga terkadang keluar dari konteks pembahasan. Ya. Mudah menuduh lawan bicara sebagai Syiah, liberal, komunis, penyembah kubur, syirik, pelaku bid'ah, pengikut bokong Nasoro, ya, Aristoteles, dan lain-lain, tanpa terlebih dahulu tabayun. Karena telah apa? Karena telah mendapat doktrin dari gurunya. Ya. Selain dari kelompok mereka adalah pelaku bid'ah, dan jangan didengarkan. Memvonis lawan bicara bodoh dan idiot, seolah-olah dia yang paling pintar. Ini merupakan akibat dari hasil didikan dengan metode ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Udah semacam iblis ya. Memposisikan umat Islam sebagai musuh, disebabkan memposisikan amalan umat Islam sebagai bid'ah yang harus diperangi. Padahal amalan yang dilakukan umat Islam itu masih masuk dalam koridor syariat, ada dalilnya. Ya, dalam bab cabang khilafiyah terkhususnya. Ya, membela mati-matian kelompoknya, walaupun sebenarnya sudah jelas di depan mata dengan isu hoaks dan palsu. Ya, berpikiran negatif setiap informasi yang dibawa oleh lawan bicaranya dan menganggapnya tidak benar. Ya, menganggap kelompoknya paling benar. Jika terbukti kelompoknya ada kekurangan, tanpa malu mengatakan itu oknum. Ya, kalau untuk umat Islam yang lain, tidak ada istilah oknum, dipukul rata tanpa pengecualian. Ya. Mencari-cari kesalahan amalan umat Islam ya, untuk dicaci maki, atau kesalahan pribadi seseorang dijadikan sebagai standar keislaman seseorang. Walaupun orang tersebut dikenal alim, ya, dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Ya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah pada saat menjatuhkan vonis, tuduhan dan fitnah kepada sesama muslim. Padahal ketika tuduhan dan vonis tersebut tidak sesuai dengan faktanya, maka akan Allah kembalikan kepadanya. Ketika kalah argumen, menuduh lawan bicaranya sebagai musuh dan penentang sunnah, ya, ini merupakan senjata ampuh untuk memojokkan lawan bicaranya. Padahal lawan bicaranya juga menggunakan dalil, menggunakan sunnah untuk meluruskan pemahamannya. Tetapi karena sudah didoktrin oleh gurunya, maka setiap ilmu yang bukan dari gurunya dianggap salah. Dalam berkomentar pun tidak ada sopan santun dan etika. Ya, ini tidak perlu panjang lebar jelaskan ya. Silakan kalian baca komentar mereka ketika berbeda dengan lawan bicaranya.
Ya, berbagai macam gelar yang diberikannya kepada lawan bicaranya. Ya, kalian bisa baca tuh komentar-komentar mereka di video-video saya. Kemudian lagi bicara di luar konteks pembahasan. Dan seringkali mengalihkan pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan yang dibahas. Dengan tujuan menjatuhkan lawan bicara, menyerang pribadi, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan lawan bicara. Ya, itu sudah pernah saya bahas tuh videonya ya. Mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Yang penting dapat untuk melecehkan lawan bicaranya. Ya, cara ini 11-12 dengan cara Yahudi dan komunis, segala cara digunakan. Ya, dan luar biasanya lagi apa? Menganggap Mekah dan Madinah itu milik Saudi Arabia. Padahal Mekah dan Madinah merupakan milik umat Islam. Ya, sehingga setiap orang yang tidak setuju dengan pemahaman Wahabi, ya, mereka sudutkan dengan ungkapan, jangan pergi haji dan umroh ke Mekah, karena Arab Saudi berpahaman Wahabi. Kalian lupakah, sebelum Arab Saudi muncul, sudah ada pemerintahan umat Islam lainnya. Ya, dan tidak ada tuh, mereka mengklaim seperti yang dilakukan pengikut Wahabi. Ya. Menganggap setiap yang tidak sepaham dengan Wahabi, musuh Arab Saudi. Mereka lupa, Amerika, Cina, dan Eropa, jangankan berpahaman Wahabi, Islam saja mereka tidak. Apakah bisa dikatakan mereka musuh Arab Saudi? Ya, mereka suka mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya. Ya, mereka tidak bisa membedakan tuh mana urusan agama dan pribadi. Ya. Ketika mereka mengomentari suatu video yang tak sepaham dengan manhaj mereka, ya, mereka bawa-bawa ya, video ya, dalam komentarnya dengan maksud menjatuhkannya. Ya. Tidak paham konsep akidah aswaja, bahwa aswaja tidak mengkafirkan sesama muslim. Ya, ketika ulama aswaja sholat di Masjidil Haram dan Nabawi, ya, tetap mengikuti imam yang berpaham Wahabi, karena bagi aswaja mereka masih sebagai muslim. Ya, yang jadi permasalahan adalah kalian itu suka memponis amal umat Islam sebagai bid'ah, syirik, penyembah kubur, dan lain-lain. Ya. Dan ulama aswaja sifatnya hanya mengkonter dan meluruskan pemahaman kalian. Ya. Kalian sadar tidak? Kalian itu suka sekali melecehkan amalan umat Islam di luar kelompok kalian. Seperti zikir berjamaah setelah sholat, kalian umpamakan dengan nyanyi-nyanyi di gereja. Ya. Ziarah ke kuburan, kalian sebut sebagai penyembah kubur. Padahal nih ya, anak SD pun tahu kalau ke kuburan pergi mendoakan orang mati, bukan menyembah orang mati. Ya. Tuh, jika bicara angku dan sombong. Sebagai contoh nih, saya sudah mempelajari akidah ini selama 15 tahun. Tidak ada saya jumpai yang Anda sampaikan. Wajarlah tidak dijumpai. Yang dibaca itu buku-buku gurunya plus belajar sendiri. Coba dilakukan seperti ulama dahulu. Pindah tuh dari satu guru ke guru yang lainnya. Ya, maka akan dijumpai apa yang belum diketahui. Ya. Ketika diingatkan kekeliruan kalian ya, dalam memahami teks ayat dan hadis, kalian anggap sebagai musuh kelompok kalian. Ya, ini akibat doktrin bahwa yang paling paham adalah guru kalian. Ya, ditambah lagi ada larangan dari guru kalian. Jangan dengarkan ustadz si fulan dan fulan. Ya. Menganggap lawan bicara kalian orang yang pertama memulai perdebatan. Ya kan? Padahal kenyataannya seandainya kalian tidak menyebut kami sebagai pelaku bid'ah, syirik, penyembah kubur, dan lain-lain, maka kami tidak akan angkat bicara ya, untuk menegakkan hujah dan meluruskan pemahaman kalian. Ya, ketika hujah ditegakkan, kalian langsung menuduh kami sebagai orang yang suka memulai perdebatan. Hah? Dan agama ini bukan untuk diperdebatkan. Ya, kalian lupa yang duluan memulai adalah kalian. Ya, tetapi itulah sifat asli kalian. Ya, sahabatku semua ya, kalau bukan Wahabi bodong ya, jangan merasa ya apa yang saya sampaikan ini. Ya, lagian ya tersinggung lah. Ya. Lagian juga ini kan fakta, bukan opini belaka. Amazing gak tuh? Luar biasa Wahabi. Ya, sahabatku semua rahmati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.